reaksi fans Australia yang ketar-ketir bakal melawan timnas Indonesia di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia versus Australia, Socceroos diminta hormati lawan. Dan yang terakhir, Erick Thohir, efek timnas Indonesia era Sinteyong bisa jiplak dongeng kejutan sepak bola Maroko. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia asuhan Sinteyong bakal menghadapi Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana, timnas Indonesia berhasil bermain imbang saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024. Dalam rekor level timnas senior, Australia berhasil unggul jauh dari timnas Indonesia dengan meraih 10 kemenangan. Indonesia hanya mampu menang 1 kali dan berakhir imbang sebanyak 3 kali. Pada pertemuan terakhir di babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah telak 4-0 dari Australia. Dan berikut adalah komentar fans Australia yang timnya akan menghadapi Indonesia. Bukan pertandingan yang mudah karena timnas Indonesia telah meningkat begitu banyak selama beberapa tahun terakhir. Menyerah saja, sepak bola Australia benar-benar parah. Ini yang terburuk yang pernah saya lihat. Socceroos memainkan sepak bola paling membosankan dan tidak bernyawa yang pernah ada. Sangat menyedihkan. Ya, bermainlah untuk menang, bukan bermain untuk tidak kalah, kata para fans Australia. Atau fans yang lain juga mengatakan cukup baik. Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Wah, Indonesia nampak tajam dan rapi pada bola. Kalau kita terus memainkan gaya berbasis pose ini dalam gerakan lambat dan tidak terlalu mengancam, maka tim kita akan menyerap tekanan dan hancur di counter. Kehilangan pertandingan dan kalah dari Indonesia, kita mungkin menyerah ke Piala Dunia. Ya, jika kita nggak bisa mengalahkan Indonesia, sebaiknya mundur dari kualifikasi. Graham Arnold adalah pelatih terburuk Australia yang tidak punya gaya, nggak punya taktik. Indonesia sekarang memainkan total football sama seperti Belanda. Tiba-tiba Indonesia menjelma permainan berbahaya, kami adalah lelucon. Australia akan tetap berada di level yang sama melawan Indonesia karena pelatihnya adalah Arnold. Kedua lawan saat ini sedang berkembang tim Indonesia. Pelatih tidak pandai memilih pemain dan rencana-rencananya selalu gagal, kata para fans dari Australia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Australia dituntut untuk bangkit dalam laga melawan timnas Indonesia. Indonesia dihajar Australia dengan skor 0-4 pada Piala Asia Januari kemarin. Berkaca dengan hasil itu, Australia harus tetap menghormati lawannya dan menggunakan mentalitas yang tepat. Mentalitas yang selalu kami coba terapkan dalam setiap pertandingan adalah menghormati setiap lawan yang kami hadapi, kata kiper Matthew Ryan yang dikutip dari situs resmi Federasi Australia. Puluhan ribu supporter bakal hadir di stadion untuk mendukung Indonesia. Australia harus waspada dengan atmosfer tuan rumah. Untuk pertandingan melawan Indonesia ini tidak akan berbeda. Akan ada banyak penonton memang. Mereka akan menunjukkan kualitas mereka. Tidak hanya melawan Arab Saudi baru-baru ini, ujarnya. Di informasi bola yang terakhir. Gegara Erick Thohir efek, Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia punya kesempatan membuat Garuda menjiplak dongeng kejutan sepak bola Maroko. Keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI nampaknya membuat sepak bola Indonesia semakin bergairah, terutama perihal yang menyangkut masa depan timnas Garuda. Sejak estafet kepemimpinan PSSI berganti dari era Muhammad Iriawan ke Erick Thohir, perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju dan positif. Timnas Indonesia di berbagai level usia umur semakin menunjukkan taji prestasinya bersaing di level tinggi. Timnas Indonesia level senior tidak bosan menorehkan catatan bersejarah sampai ranking FIFA-nya meroket. Lolos perdana ke-16 besar Piala Asia sampai tembus ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia menjadi buktinya. Kini telah melonjak drastis dalam waktu 4,5 tahun di mana timnas Indonesia menempati peringkat ke-131. Demi satu muara, yakni sepak bola Indonesia bisa mendunia, berbagai kerja keras terus dilakukan PSSI era kepemimpinan Erick Thohir sampai detik ini.
Memang tak bisa dipungkiri, kekuatan Erick Thohir yang sudah kenyang pengalaman dalam dunia olahraga sangat menunjang kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI. Berbagai usaha lobbying dengan memanfaatkan luasnya jaringan Erick Thohir sudah banyak memberikan kemajuan bagi sepak bola nasional, terutama timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit proses naturalisasi yang berhasil dilakukan oleh PSSI sejauh ini dipandang sebagai gerakan senyap Erick Thohir. Hal ini coba dibongkar ada salah satu orang kepercayaan Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Esko PSSI, Arya Sinulinga. Arya tidak segan memuji atasannya itu yang rela berkorban demi kemajuan sepak bola tanah air. Berbagai hal telah diperjuangkan Erick Thohir lewat cara apapun agar sepak bola Indonesia semakin kuat, terutama timnasnya. Salah satu dalam perjuangannya menuntaskan proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia yang berprospek menjanjikan. Pak Ketua Umum PSSI itu selalu terlibat dalam proses-proses ini, memberikan hal-hal soal bagaimana prospeknya. Ia menceritakan bagaimana tujuannya, lalu memikirkan kemajuan para pemain Indonesia. Semua dipikirin, kata Arya. Apa yang disampaikan Arya Sinulinga akan menjadi pengakuannya atas kinerja Erick Thohir selama ini. Bahwa tak sedikit kebijakan naturalisasi pemain timnas Indonesia yang berhasil karena andil dari Erick Thohir. Berkaca dari hal itu, Erick Thohir Effect memang tak bisa diremehkan begitu saja dampaknya. Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin kuat dan menakutkan jika skuadnya semakin mentereng. Ya, Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia pun bukan hal yang mustahil bisa meniru dongeng indah Maroko. Ya, memang tak bisa dipungkiri jika Maroko bisa dijadikan contoh dari suksesnya sebuah pengolahan timnas. Dengan kebijakan naturalisasi yang tepat, kekuatan timnas Maroko berhasil mengguncang dunia. Performa luar biasa timnas Maroko mengejutkan dunia terjadi ketika mereka tembus semifinal Piala Dunia 2022. Bahkan penampilan luar biasa Hakim Ziyech dan kawan-kawan di ajang tersebut telah terlihat sejak babak penyisihan grup. Bergabung dengan Kroasia, Belgia, dan Kanada, Maroko secara brilian lolos dari fase grup dengan status juara grup. Label unbeaten bahkan didapatkan timnas Maroko ketika melaju mulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Torehan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan kebobolan 1 laga mewarnai perjalanan timnas Maroko di fase grup. Di babak 16 besar, Maroko secara tak terduga mengalahkan tim sekelas Spanyol lewat adu penalti. Ya, setelah menyingkirkan Spanyol, Maroko kembali mengejutkan dunia. Setelah menghabisi Portugal di perempat final, kegemilangan kiper timnas Maroko sukses membuat Cristiano Ronaldo menangis setelah laga perempat final. Hingga pada akhirnya keajaiban timnas Indonesia terhenti. Hingga pada akhirnya keajaiban timnas Maroko terhenti ketika bertemu dengan juara bertahan Prancis di semifinal. Meskipun kalah, hingga pada akhirnya keajaiban timnas Maroko terhenti ketika bertemu dengan juara bertahan Prancis di semifinal. Meskipun kalah di alam melawan Perancis selalu tumbang dalam perebutan juara ketiga, apa yang dicapai Maroko ibarat dongeng yang menjadi kenyataan. Pada Olimpiade Paris 2024 lalu, Maroko juga mampu tembus semifinal lagi dan sukses mengklaim medali perunggu alias juara ketiga di sepak bola. Dongeng indah Maroko yang tercipta dalam beberapa tahun terakhir itulah yang bisa dijiplak timnas Indonesia di era Sinteyong.